Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu yang terbuka saja ya. Ship, picture. Wow, ada seseorang yang jauh di sana. Ini orang sudah berpisah ya dengan kamu, dan dia masih sering loh mikirin kamu. Dia ternyata rindu kamu. Dia sering bernostalgia. Aduh, nggak kelihatan, sorry. Sering bernostalgia tentang kamu. Dia sering ngeliatin foto-foto kamu ya. Oke. Kita lihat ceritanya seperti apa. Siapakah dia yang jauh di sana? Sudah berpisah denganmu, tapi dia masih merindukanmu, melihat foto-fotomu, bernostalgia, memikirkan memori-memori yang pernah terjadi di antara kamu dan dia. Oke. Nine of Wands. Oke, ternyata kamu dulu ini ketika bersama dia banyak mengalami penderitaan, kekecewaan, tidak dihormati. Banyak perjuanganmu yang sudah kamu berikan untuk dia. Banyak hal-hal yang sudah kamu lakukan untuk hubungan ini dan untuk dia, tapi nampaknya tidak membuahkan hasil. Apa yang kamu harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kamu merencanakan banyak hal, kamu melakukan banyak hal di sini, tapi nampaknya hubungan tidak terjalin dengan baik, bahkan mungkin tidak dihormati atau tidak dihargai ya. Aku melihat di sini banyak harapan-harapanmu pupus begitu saja, tidak membuahkan hasil. Hasil kerja kerasmu untuk membuat hubungan ini berhasil, tapi nampaknya tidak ada yang berhasil. Bahkan upaya yang kamu lakukan juga tidak diperhatikan olehnya. Kamu selalu berjuang menjaga hubungan ini tetap utuh, tapi nampaknya semuanya sia-sia. Justru malah hanya menguras energimu, melelahkan kamu, baik itu secara fisik, mental, maupun pikiran ya. Dan aku merasa bahwa selama ini kamu juga sebenarnya sudah tahu ya, bahwa hubungan ini tuh bukanlah hubungan yang sehat ya. Tapi herannya entah kenapa kamu cukup lama ya tetap bertahan dengan dia seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada The Chariot, ada ambisi ya. Kamu memang sangat berambisi sekali untuk membuat hubungan ini berhasil. Kamu sangat effortnya bukan main ya. Aku lihat sini kamu sangat percaya diri sekali, optimis banget, ambisi banget untuk membuat hubungan ini berhasil dan bisa membuat dia merasa kamu merasa bahwa ketika kamu ambisi seperti ini, kamu merasa bahwa kamu bisa mendapatkan perhatian dia, kamu bisa mendapatkan dia, kamu bisa mengharapkan dia untuk berkomitmen denganmu atau menjalin hubungan denganmu. Tapi nampaknya apa yang telah kamu lakukan sia-sia ya, tidak membuahkan hasil. Ya, memang di sini kalau udah ada the Chariot reverse ya, the Chariot reverse. Itu berarti bahwa silahkan optimis, silahkan percaya diri, silahkan berambisius dalam keseharianmu. Itu memang penting ya untuk kelangsungan hidupmu. Tapi ingat, segala keambisiusan, rasa kepercayaan diri, rasa optimismu itu juga harus dibarengi dengan kesabaran agar ketika
tidak sesuai dengan harapanmu, ya kamu tidak terlalu kecewa seperti itu ya. Sama seperti hubungan ini ya, kamu sudah ambisius pontang-panting tapi nampaknya ya nggak dihargai ya, seperti itu. Jadi ingat, kesabaran itu juga penting ya. Jadi kamu juga harus bisa menemukan cinta yang memang tepat gitu. Kalau aku lihat King of Pentacles, sebenarnya kamu bukan orang yang tidak menyadari ya. Justru malah sebenarnya kamu juga memang orang yang hati-hati sekali dalam mencari pasangan. Kamu juga ingin kamu menganggap suatu komitmen pernikahan itu sesuatu yang sakral, sehingga kamu memang punya prinsip bahwa nggak boleh terburu-buru, kenali dulu lebih dalam, lebih jauh tentang siapa yang ingin kamu jadikan pasangan, gitu ya. Jadi aku lihat di sini bukan ucuk-ucuk kenalan, tertarik langsung nikah, enggak, tapi kamu kenali dulu siapa dia, gitu ya. Kalau aku lihat di sini kamu memang sangat berhati-hati. Dan aku melihat bahwa kamu ini orang yang berkelimpahan, ya, makmur, aman, ambisius, baik hati, protektif. Mungkin kamu pebisnis atau memang jiwa kamu itu jiwa pebisnis ya. Terus juga aku lihat di sini kamu sensual banget ya, dan kamu orang yang dapat diandalkan. Mungkin kamu kamu mungkin bisa menjadi sosok ayah yang baik, atau bisa jadi mungkin kamu berdilin dengan sosok seorang ayah, atau mungkin kamu seorang ayah, bisa jadi ya. Kamu mungkin juga pemberi nafkah, mungkin kamu membantu keluargamu untuk memberi nafkah, atau memang kamu berdilin dengan seseorang yang ya mungkin ini mantan istri, mantan suami, atau intinya kamu memberi nafkah gitu ya. Kalau misalkan belum menikah, ya berarti kamu mungkin membantu keluargamu untuk menafkahi keluargamu, seperti itu. Aku lihat di sini kamu memang orang yang fantastis ya, fantastis di mata dia. Kamu fantastis, sukses, baik hati, bisa dipercaya, protektif, dan kamu selalu berusaha membangun lingkungan yang aman, penuh perhatian pada keluarga. Kamu sangat menunjukkan cintamu pada keluarga dengan tindakan, bukan dengan kata-kata ya. Terus itu juga aku melihat sebenarnya kamu dengan dia ini memiliki hubungan yang sebenarnya solid-solid aja sih, stabil kayak gitu ya. Hanya saja aku lihat mungkin ya ada perbedaan di antara kalian. Dan kalau aku lihat memang prinsip kamu dengan dia adalah bisa kalau aku lihat sih dari prinsip kamu ya, bukan kamu dan dia, kamu itu baik secara emosional maupun finansial, kamu itu mampu membuat pasanganmu merasa nyaman ya, agar kalian berdua itu bisa memiliki hubungan yang berkembang ya, aman, nyaman, stabil gitu. Dan aku lihat mungkin selama ini kalian kurang bisa meluangkan waktu untuk bersantai, menikmati semua momen-momen bersama gitu ya. Dan mengusahakan hubungan kalian. Jadi kemungkinan ya tingkat kodependensi di hubungan ini terlalu tinggi. Kamu yang selalu effort, dianya mah masa bodoh, dia mah cuek gitu ya. Aku lihat di sini. Dan kamu itu orang yang kalau aku lihat di sini entah kamu memang seorang pria atau mungkin kamu maskulin ya energinya. Kamu orang yang membumi, kamu bukan orang yang bermewah-mewah ria atau sombong seperti itu ya. Apa sih pokoknya intinya kamu orang yang membumi ya, membumi, rendah, orang yang merendahkan hati gitu ya. Kamu seseorang yang sudah dewasa, sabar, bisa dipercaya, stabil, pengasuh ya. Terus itu juga kamu orang yang patuh ya. Kamu juga bekerja keras untuk membuat pasanganmu atau anak-anakmu memiliki kualitas hidup yang layak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu paket komplit ya. Kamu sangat berusaha keras banget membuat pasanganmu atau orang-orang yang kamu cintai, keluargamu itu merasa nyaman ya. Walaupun di sini kamu itu sangat mencintai pasanganmu, tapi mungkin kamu
terkadang merasa sulit untuk mengungkapkan perasaanmu gitu ya. Dan kalau aku lihat ada King of Pentacles, ada Queen of Pentacles. Wow, jadi aku lihat di sini kamu memang udah deh dermawan banget, baik hati banget ya, pengasuh, ramah. Bahkan kamu itu orang yang bisa menghibur ya, maksudnya bukan penghibur yang dunia malam itu bukan, tapi maksudnya tuh kalau orang sedih kamu mampu menghibur mereka gitu ya, menyemangati gitu lah ya. Kamu orang yang bijaksana, peduli pada diri sendiri. Aku lihat juga kamu memang orang yang sukses. Suksesnya kamu itu memang sukses atas apa yang kamu telah perjuangkan gitu ya, bukan sukses karena harta warisan atau apa, enggak, tapi atas perjuanganmu sendiri. Aku melihat di sini apa ya, ya kamu makmur. Bisa jadi kamu memang sudah menjadi nyonya rumah tangga ya. Kamu juga apa ya, bisa dibilang kayak cerdas gitu lah, menjadi nyonya rumah gitu ya. Kamu menunjukkan banget kalau kamu itu adalah nyonya rumah. Kamu tidak apa ya, bisa mengurus rumah, terus itu juga kamu berhak untuk mengontrol apa yang ada di rumahmu atau tamu gitu ya, siapa yang boleh masuk dan siapa yang enggak gitu. Mempertegas bahwa kamulah pemilik nyonya, kamu adalah pemilik keluarga ini gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini kamu orang yang ramah, sabar terhadap diri sendiri ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu ingin menemukan kepekaan dalam dirimu sebelum kamu menjalani hubungan dengan seseorang gitu. Oke, aku melihat di sini kamu akan menemukan peluang untuk menemukan hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang ya. Itu akan hadir untukmu. Yang terpenting adalah di sini kamu harus bisa selaras dengan dirimu ya, karena inilah yang terpenting. Jangan sampai ada orang yang memang benar-benar tulus tapi kamu mengabaikan dia gitu, karena aku lihat di sini peluang untuk mendapatkan orang-orang yang tulus sama kamu itu banyak sebenarnya. Apalagi di sini aku lihat kamu udah berjuang banget ya mencapai hubungan yang bisa langgeng kayak gitu ya. Aku lihat tanpa lelah kamu terus berjuang dengan dia ya, orang yang saat ini sudah berpisah dengan kamu. Dan aku lihat di sini mungkin saat ini kamu sedang menikmati hidup kamu ya, memanjakan dirimu dengan sedikit kemewahan. Setelah mungkin ya setelah kalian berpisah ini, kamu sekarang lebih menikmati hidup, menikmati hasil jeripayahmu selama ini ya, karena ya mungkin selama ini hasil jeripayahmu dinikmati oleh pasanganmu saja ya, sehingga sekarang ketika kamu sudah bebas dari dia atau sudah berpisah dari dia, aku lihat di sini kamu lebih bahagia, kamu lebih menikmati hidup, memanjakan dirimu dengan kemewahan. Mungkin ada yang berlibur atau tinggal di hotel mewah atau makan makanan enak atau apa deh kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu saat ini percaya diri banget ya. Terus juga memang orangnya, kamu kan orang yang realistis, suka memberi ya, bisa diandalkan. Ya intinya kamu paket komplit lah ya. Udah ada King of Pentacles, Queen of Pentacles ya, paket komplit dah. Bahkan aku melihat kalau misalkan di sini kamu seorang ibu atau seorang wanita ya, kamu bisa menjadi seorang ibu yang baik. Bahkan orang-orang atau tamu-tamu yang datang ke rumahmu itu merasa kamu itu keren gitu loh, sebagai sosok seorang ibu gitu ya. Kamu sosok ibu rumah tangga yang cakap ya. Kamu seorang wanita yang kalau dilihat wanita lain itu merasa kagum sama kamu gitu. Dan aku lihat ya energinya kuat banget, kamu ini memang pilih-pilih ya untuk menjadi siapa yang menjadi pasanganmu. Jadi kamu nggak sembarangan cari pasangan gitu. Terus itu aku melihat di sini kamu sedang mulai menikmati bersama berkumpul bersama keluarga ya. Aku lihat di sini lagi have fun dengan keluarga ya. Menikmati kedekatan, kebersamaan bersama keluarga. Nah nih ya, si dia yang saat ini berpisah dengan kamu atau mantanmu ini ternyata ucuk-ucuk pengen union lagi nih sama kamu, pengen datang lagi nih, pengen bersatu lagi bahkan dengan kamu ya. Dia pengen bersatu lagi, ternyata ada Ten of Cups di sini.
Padahal di sini kamu udah nyaman dengan keluargamu, kumpul ya, udah tenang gitu ya. Ucuk-ucuk datang lagi nih orang, ya, mantanmu ini. Jadi kenapa dia bernostalgia? Ternyata memang ada keinginan untuk kembali lagi. Bisa jadi keinginan untuk kembali lagi ini karena ya dia sering bernostalgia, sering mikirin kamu, ya. Karena mungkin bisa jadi dia lihat sekarang usahamu sudah membuahkan hasil, ya, bisnismu mungkin sudah sukses seperti itu, kamu sudah sukses, kamu semakin mandiri, sekarang bahkan kamu punya waktu luang untuk menikmati hidup. Ya bisa dibilang kamu sekarang sudah aman lah secara materi, ya, kamu sudah mandiri secara materi di sini. Nah, bisa jadi nih pasangan kamu mau datang lagi karena dia ngeliat kamu sekarang sudah nyaman, sudah enak hidupnya seperti itu. Dan aku lihat di sini di mata dia kayak sekarang kamu sudah mulai fleksibel dengan hidupmu, kamu mandiri, ya, kamu tetap ambisius, ya. Dan aku lihat di sini kayak ada keambisian dari dia untuk datang lagi ke kamu, ya. Bahkan mungkin di sini bisa jadi dia mau datang untuk berbisnis bareng dengan kamu, atau bekerja sama dengan kamu, atau bisa jadi minta pekerjaan sama kamu, ya. Intinya di sini dia kayak ingin bekerja keras bareng kamu nih, mencapai tujuan bersama. Entah kamu mau apa, entah kamu punya tujuan bersama sama dia atau enggak, tapi dia berharap kamu mau ngebantu dia untuk memiliki untuk mencapai tujuan yang dia mau bersama dengan kamu. Paham ya? Kayak gitulah intinya. Aku melihat di sini pengorbananmu sudah bertahun-tahun sih sama dia, ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia ingin meluangkan waktu sejenak untuk menghargai kamu sekarang. Karena dia lihat juga pengorbanan kamu selama ini kan udah bertahun-tahun. I don't know ya, kenapa aku berpikiran seperti ini nih. Kayaknya sih, ini orang ada yang dia sembunyikan dari kamu. Jadi ketika nanti dia datang nih, kayak ada sesuatu yang dia sembunyikan. Bisa jadi itu tadi, dia kayak ingin meminta pekerjaan dengan kamu, atau ingin numpang hidup enak sama kamu, ya. Karena itu, kenapa giliran kamu sudah sukses, dia datang lagi. Ketika kamu sudah nyaman dengan hidupmu, kenapa dia datang lagi dan ingin bekerja sama dengan kamu, mencapai tujuan bersama dengan kamu, gitu loh. Bahkan kenapa baru sekarang dia meluangkan waktu untuk kamu, untuk menghargai kamu, padahal di sini kamu sudah berkorban untuk dia selama bertahun-tahun, gitu, ya. Jadi perhatikan lagi kalau misalkan dia datang, ya. Karena gini, kalau aku lihat kan saat ini kamu sendiri, ya, kamu saat ini sendiri. Kan kalau misalkan memang kamu saat ini masih sendiri, berarti ini ada pertanda bahwa kamu memang saat ini sangat menghargai otonomi atas dirimu sendiri atau kebebasan dirimu sendiri, seperti itu, ya. Jadi ketika dia lihat kamu sendiri sekarang, dia merasa bahwa dia punya peluang untuk masuk ke kehidupan kamu lagi, gitu, ya. Karena di mata dia, kamu itu seorang wanita yang kuat, mandiri, gitu, modis, menarik, cerdas, elegan, anggun, seperti itu, ya. Sehingga ya dia merasa tertarik lagi sama kamu, merasa bahwa ya dia harus datang lagi ke kamu, kayak gitu. Bisa jadi di sini ingin meminta bantuan sama kamu. Oke, kita lihat ya, niat dia untuk bersatu kembali dengan kamu apa yang sebenarnya dia mau lakukan, kenapa dia datang lagi. Oke. Oke, yang pertama adalah karena dia belum bisa menerima orang baru.
ya. Entah memang orang baru itu tidak sesuai dengan minat dia, atau ya memang hati dia itu masih ke kamu terus, sehingganya ya dia belum bisa menerima orang baru gitu ya, secara tulus dengan hati. Kalau aku lihat ya kenalan-kenalan orang baru tuh ada gitu ya, ada, hanya saja kayak dia kayak memalingkan wajah gitu loh, kayak oke, kenalan oke, deket oke gitu, tapi kalau untuk menjalin hubungan kayaknya enggak gitu. Dan saat ini dia sedang bersyukur aja sih, menikmati hidup seperti itu ya. Kemudian the High Priestess reverse, ternyata kamu dengan dia ini memiliki insting yang kuat ya. Jadi permasalahan yang mungkin sering terjadi di antara kalian adalah karena insting kalian yang kuat, sehingga sering merasa kayak adanya kecurigaan di antara kalian. Nah, inilah yang membuat dia, karena dia punya insting yang kuat, dia merasa kayak, waduh, kamu nih kayaknya udah ada orang baru nih. Wah, makin getar-getir dia. Ketar-ketir dianya. Waduh, jangan-jangan nih kamu sudah ada yang baru. Ya, gitu. Jadi dia kayak ada rasa ketakutan gitu, curiga kamu nanti bersama yang baru. Page of Sword. Gini, dan karena dia merasa ada ikatan yang kuat juga kan terhadap kamu, sehingga ya dia masih belum bisa gitu ngelupain kamu sepenuhnya. Dia belum bisa untuk benar-benar move on dari kamu. Terus itu ditambah dengan Page of Sword ya, kalian kan sering sekali terjadi pertengkaran ya, ada pertengkaran di antara kalian. Kalian selalu merasa kesulitan untuk membuat hubungan ini kayak adem ayem gitu ya. Selalu ada pertengkaran, bahkan pertengkaran ini juga mungkin karena hal-hal sepele doang, udah bertengkar aja, akhirnya di sini kalian berselisih paham, yang tadinya masalah-masalah sepele jadi masalah yang matang, akhirnya kalian berakhir. Ya, akhirnya kalian berpisah di sini. Terus itu juga aku lihat memang kalau udah ada Page of Swords, biasanya kalau memang kalian menginginkan hubungan ini memang membutuhkan atau memakan waktu yang lebih lama dari yang apa kalian pikirkan gitu ya, sehingga memang harus bisa bersabar gitu. Jadi kalau aku lihat masih ada cerita ternyata di antara kalian yang memang belum berakhir, belum selesai seperti itu. Makanya di sini dia ingin datang lagi. Page of Swords, kalau aku lihat sebenarnya dia masih menginginkan hubungan ini tetap lanjut, seperti itu. Hubungan ini masih tetap lanjut ya. Makanya di sini dia datang lagi. Oke, kemudian ada Page of Pentacles. Kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang kayak bodoh sih, kekanak-kanakan banget. Orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang pemalas, ya kurang berprestasi, suka menunda-nunda. Banyak hal-hal atau kesempatan-kesempatan di dalam hidup dia yang kayak hilang begitu saja. Dia tidak pintar dalam mengambil kesempatan atau peluang-peluang yang ada dalam hidup dia. Ya, aku lihat di sini sih dia bukan menjadi pasangan yang menjadi prospek baik bagimu, justru malah dia adalah prospek yang buruk bagimu gitu ya, kalau kamu masih mau. Tapi ya kalau kamu masih mau ya why not gitu. Kemudian aku melihat di sini kenapa dia ingin datang lagi. Sebenarnya ini menjadi suatu peringatan ya. Kalau udah Page of Pentacles Reverse itu adalah peringatan bagi kamu untuk hati-hati. Kemungkinan dia ini masih tidak jujur atau tidak setia. Ya, ada ketidakdewasaan di dalam diri dia, ada kemurungan atau watak yang masam di dalam diri dia. Dia mungkin suka berbohong ya, berperilaku buruk ya. Terus itu juga ya kamu akan beresiko deh kalau misalkan masih tetap menerima dia lagi gitu. Ini masih beresiko akan kehilangan dia lagi, atau hubungan akan on off lagi. Dan ini akan bisa membuatmu menyesal seumur hidupmu, yang membuang-buang waktu untuk dia gitu. Karena apa ya, kalau misalkan kalian ingin membuat hubungan ini tetap langgeng, ya kalian butuh atau perlu usaha yang cukup besar satu sama lain ya, harus dari kedua belah pihak, agar hubungan ini terasa menarik gitu loh. Karena kalau aku lihat selama ini hubungan kalian itu kayak memberikan perasaan yang membosankan, justru malah sampai ke kesal gitu loh. Apalagi kalau misalkan di sini kalian belum menikah ya, karena memang dia ini ternyata belum siap untuk memiliki hubungan yang berkomitmen
ya. Jadi ya kayak cuma ngejalanin aja. Nah justru karena ngejalanin aja, karena nggak ada arah tujuan, karena nggak ada keambisian untuk mencapai tujuan bersama, ke hubungan yang lebih berkomitmen, lebih pasti gitu. Jadi hubungannya ya suka-suka hati, semena-mena, masih on off kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan usiamu sudah matang ya, memang sudah waktunya kamu ingin menikah gitu, sebaiknya jangan membuang-buang waktu untuk dia gitu kalau aku lihat di sini ya. Karena kalau aku lihat di sini memang ada masalah yang melibatkan hati, kurang tekun atau kurang bertekad di diri dia untuk memperjuangkan hubungan ini gitu ya. Justru malah dia kayak menganggap kamu ya, atau menganggap hubungan ini adalah alih-alih berkonsentrasi pada persahabatan jangka panjang. Hanya seperti itu, hanya sebatas itu, bukan untuk dia ajak ke pernikahan, komitmen jangka panjang gitu, enggak, tapi justru malah persahabatan jangka panjang ya. Iya, dia memang tertarik, dia memang sayang, tapi karena aku lihat di sini dia belum siap untuk berkomitmen, makanya dia hanya menganggap hubungan ini tuh persahabatan jangka panjang. Nah nanti kamu udah kebaperan duluan, taunya nggak ada kepastian, taunya dia hanya menganggapmu sahabat, taunya dia belum siap entah sampai kapan, ya kamu hanya membuang-buang waktu gitu. Ya apalagi di sini ada Three of Pentacles, berarti memang ada masalah yang cukup besar, sehingga memang butuh seseorang untuk menengahi kalian gitu ya. Aku lihat di sini. Kalian harus bisa kerja sama tim, harus bisa mencapai tujuan bersama, sedangkan tujuan bersama kalian aja nggak tahu apa, ya kan? Kamu mungkin maunya berkomitmen, dia maunya mah cuman untuk sahabatan jangka panjang, kayak mana coba? Jadi bisa jadi dia ingin menjalin hubungan tapi tanpa status, tanpa ada komitmen, seperti itu, paham ya? Nah seperti itu ya. Kemudian aku melihat di sini ya, kamu kayak perlu, kalian berdua sih ya, kalau memang masih ingin melanjutkan hubungan ini dan ingin berkomitmen, ya harus dari kedua belah pihak ada kemauan untuk mengerahkan upaya yang diperlukan agar membuat hubungan ini bisa berhasil gitu. Kalau misalkan tujuan kalian aja masih beda, gimana mau punya hubungan yang berkomitmen gitu ya. Aku lihat di sini mungkin masih ada perbedaan, apalagi di sini ada riwayat kalian itu tidak pernah bekerja secara tim untuk membuat hubungan ini berhasil. Ya hanya sebelah pihak. Tuh apalagi di sini ada Two of Swords, dia masih bimbang, dia masih ragu untuk melanjutkan hubungan ini ke arah mana, atau bahkan kalau misalkan dia punya yang lain, dia pun masih bingung antara memilih kamu atau yang lain ya, seperti itu. Dan aku lihat memang dia ini orang yang hanya ingin mengamankan diri sendiri, dia nggak mau terekspos. Gini loh, dia ini kan punya kelakuan yang buruk ya. Ya, aku lihat di sini kamu tahu kok apa kelakuan buruk dia. Nah, gimana caranya intinya dia bisa mendapatkan keuntungan saja gitu, dan jangan sampai kelakuan buruk dia itu terekspos gitu. Orang yang gila hormat, yes, orang yang gila hormat, sehingga aku lihat hubungan kalian akan entah sampai kapan hubungannya gini-gini doang, nggak ada kepastian, karena aku lihat juga orangnya memang masih bingung, orangnya masih dualitas ya, orangnya masih dualitas, belum bisa mantep yakin untuk bisa berkomitmen dengan kamu. Dia juga masih bimbang, dia butuh ruang dan waktu untuk berpikir, tapi kita nggak tahu berpikirnya mau sampai kapan ya. Intinya seperti itu. Kalau misalkan kamu memang udah sip mantep mencari pasangan yang mau diajak menikah, ya jangan dihiraukan deh nih orang gitu ya, karena di sini masih ada Two of Swords, masih ada dualitas ya, dia masih bingung untuk menetapkan keputusan yang tepat untuknya gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini.
Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Energi paling kuat di sini ada Cancer, ya. Jadi situasikan aja dengan keadaan kalian. Kalau memang ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan dia, ya. Februari, April, Januari, Agustus, Mei, Desember, Oktober, Maret, Juni, Juli, September. Terus angkanya 19, 20, 23, 13, 9, 21, 1, 10, 6, 3, 31, 14, 24, 25, 17, 26, 11, dan 27. Shio-nya bisa jadi shio-nya kamu atau shio dia, situasikan aja. Shio monyet, shio ular, shio tikus, shio ayam, shio anjing, shio kuda, shio naga, shio kambing, dan shio babi. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. XZ, VI, CUJ, SE, NLFK, MT, BPY, AH, dan Q. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.